Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haris, dan hari ini tanggal 10 April saya lagi ada di Terminal Bung Rasi bersama dua bis Sinar Jaya, yang eksekutif dan bis sleeper. Nah, ini bis sleepernya, dimana suasana sore hari ini terpantau rame di shelternya bis Sinar Jaya, karena mungkin masih momen arus balik Lebaran ya, jadi ramai di shelter pemberangkatan bis Sinar Jaya. Dan untuk hari ini saya akan berangkat ke Pasar Rebo dengan menggunakan bis double decker super eksekutif Sinar Jaya. Dan ya, inilah bisnya yang akan saya naikin. Baru tiba dari Malang. Sinar Jaya double decker super eksekutif dengan chassis Mercedes-Benz 2445 yang terbaru, dibalut dengan karoseri Adiputro Jet Bus 5. Dan bis ini baru saja rilis beberapa waktu yang lalu ya. Terlihat sangat mewah, gagah, dan elegan pastinya. Jadi nggak sabar nih, pengen buru-buru naik dan merasakan di dalam kabin bisnya. Dan ini bis double decker eksekutif baru saja diberangkatkan menuju Jakarta. Sementara bis kita parkir dulu di shelter, nampak kru dan supir memarkirkan bis untuk menaikkan penumpang yang ada di Terminal Bung Rasi. Wah, kerennya kebangetan itu, luar biasa ini. Akhirnya kesampaian juga naik bis Sinar Jaya yang super eksekutif double decker ini. Ya, saat ini pukul 17:39. Sementara nanti bis kita jadwalnya tuh akan diberangkatkan sekitar pukul 17:45. Rute yang akan dilewati ini Cibitung, Pulau Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Pasar Rebo, terakhir di Lebak Bulus gitu. Nah, ini ada Sinar Jaya eksekutif SHD, entah ini tujuan mana. Mencoba parkir. Dan suasana sore hari ini benar-benar ramai penumpang Sinar Jaya. Dan Sinar Jaya ini memang luar biasa. Di Surabaya, Sinar Jaya itu hadir kurang lebih hampir 10 tahun. Tapi sudah sudah memberikan yang terbaik bagi para penumpang setianya. Wah, ini ada bis Harapan Jaya lewat ya teman-teman. Harapan Jaya ATB, Tulung Agung, Bung Rasi. Ya, kita coba untuk lebih dekat lagi di bisnya. Dan seperti biasa, kalau mau naik Sinar Jaya itu kita harus periksa tiket dan kelengkapan dokumen seperti KTP. Hal itu untuk mencegah atau kepastian dari penumpang itu sendiri, supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan tentunya. Ya, ini drivernya sedang melayani para penumpang yang akan naik dan juga merapikan barang bawaan
ke dalam bagasi. Nah, Pak penumpang dan driver sedang asik berbincang tentang posisi barang bawaan. Ya, permisi Pak, cek tiket. Oh ya, saya ambil KTP dulu di dalam dompet. Oke, setelah dicek dokumen dan tiketnya, kita langsung naik, dan di depan pintu ada toilet, juga ada coffee shop, dan kita lihat interiornya. Wah, luar biasa. Kursinya ini ya sangat elegan dan mewah. Seat 21. Ini total seatnya ini kalau nggak salah ada 22 seat atas bawah. Untuk di atas itu super eksekutif, dan ini penampakan dari seatnya double legress, dan seatnya itu dari Hai Rimba Kencana. Wah, keren ya teman untuk seatnya. Dan untuk yang di bawah itu kelasnya apa ini ya, lupa saya namanya, tapi saya nyebutnya premium lah ya, biar enggak biar gampang aja nyebutnya gitu. Sangat mewah dan elegan, enak banget kali ya kalau kita duduk di sini, bisa tiduran full lagi. Nah, ini bagian dalam toiletnya sangat bersih dan terlihat sangat mewah, ada ornamen kayunya. Dan beginilah kalau kita duduk di seatnya, sangat longgar sekali. Untuk tinggiku yang 168 masih sangat longgar, dan bisa naruh tas juga di depan sandaran kakinya. Lover AC-nya khas Jet Bus 5, atap-atap langitnya. Bis ini untuk harga tiketnya saat ini karena masih tarif TUSLA itu sekitar 540.000 untuk kelas eksekutifnya. Nah, inilah kabin bis super eksekutif double decker. Sangat-sangat terlihat mewah dan elegan banget. Ya, sekitar pukul 17:48 bis kita diberangkatkan dari Terminal Bung Rasi menuju barat, menuju Pasar Rebo, tempat pemberhentian terakhir saya. Dan jumlah penumpangnya nggak terisi semua, masih ada beberapa seat yang kosong. Karena mungkin masih baru gitu ya. Dan seperti biasa di pintu keluar pasti bisnya akan tertahan oleh bis-bis yang ada di depan pintu keluar, karena banyak bis yang ngetem gitu, sehingga membuat laju kita sedikit terhambat ya. Dan suasana di luar itu sedang hujan rintik-rintik, menambah syahdu perjalanan. Nah, ini bis kita masih tertahan di pintu keluar karena banyak bis yang ngetem untuk mengambil atau menaikkan penumpang ke arah tujuan masing-masing. Di luar dugaan ya, saya kira bisnya akan nyantai gitu ya,
kecepatan 80 atau 90 km per jam. Ternyata ini lumayan kencang juga, ya di kisaran 100 km per jam ini. Dan untuk suspensinya, ya karena ini sasis premium gitu ya, suspensinya tuh benar-benar empuk banget gitu ya. Di setiap ada gujragan, ya itu nggak berasa. Jadi perjalanan kita itu jadi semakin nyaman dan enak pokoknya lah ya. Pokoknya dijamin sepanjang perjalanan itu tidur full selonjor. Ya, untuk jarak tempuh dari Surabaya menuju ke Pasar Rebo itu kurang lebih ditempuh dengan waktu sekitar 11 sampai 12 jam perjalanan. Itu tergantung dari kondisi jalan gitu. Nanti kita juga akan berhenti di rumah makan yang ada di rest area di daerah Sragen gitu. Ya, sekitar pukul 8 lewat kita sampai di rest area yang ada di daerah Sragen.
Di mana di rest area ini tidak hanya Sinar Jaya yang melakukan servis makan, tapi juga ada Narendra Trans, KYM Trans, Cipto GM, dan juga kalau nggak salah itu Gunung Harta yang tujuan Malang Bandung yang terbaru itu yang servis makan di rest area ini. Gitu teman-teman ya. Dan di hadapan kita ada double decker yang tadi di depan kita yang berangkat dari Bungurasi di depan kita ya. Dan juga ada Sinar Jaya Suite Kombi, entah jurusan mana ini. Dan di depannya juga ada Sinar Jaya Suite Class. Di samping kanan juga terdapat banyak bis Sinar Jaya, ada sekitar 5 bis Sinar Jaya campuran ya, ada yang eksekutif, ada juga yang suite kelasnya, dan ini samping kita adalah yang kombi, suite kombi. Dan saya sudah 2 kali sama ini ya untuk servis makan di rest area ini. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Sri Rezeki ya, rumah makan ya gitu. Tapi kalau untuk yang kelas super eksekutif saya nggak tahu menunya apa saja yang akan disajikan, apakah sama dengan kelas eksekutifnya atau berbeda ya. Nanti kita langsung aja lihat ya, dan kita rasakan gitu, apakah sama rasanya seperti waktu saya datang makan di sini gitu. Nah, ini ada bis wisata dan bisnya diparkir dulu. Setelah diparkir baru kita turun untuk melakukan servis makan di rest area yang ada di daerah Sragen. Maaf, lagi kurang enak suaranya ya. Nah, itu ada bis Sinar Jaya Suite Class. Di sampingnya juga ada Suite Class lagi, banyak ya. Sinar Jaya Suite Class ini banyak ya ternyata bisnya. Yuk kita turun untuk lakukan servis makan. Dan setelah melakukan servis makan, saya mau lihat-lihat dulu bis Sinar Jaya yang ada di sini. Di sini ada suite class, 4 suite class Sinar Jaya dan 1 Sinar Jaya eksekutif. Ini kalau nggak salah ini tujuan Ponorogo, Jakarta. Ya. Dan di situ ada bis Sinar Jaya Suite Class tujuan Surabaya. Ya, dan inilah bis yang saya naiki, super eksekutif double decker Sinar Jaya, sasis Mercedes-Benz 2445, terlihat gagah tapi menawan. Gagah tapi menawan ya. Ya, jujur untuk sekali lagi untuk suspensinya itu sangat enak banget, empuk, nggak ada kata limbung-limbungan gitu. Dan interiornya juga mewah, baik yang super eksekutifnya ataupun yang di kelas bawahnya ya, itu sangat mewah sekali untuk Sinar Jaya ini ya. Dan kalian harus nyoba gitu untuk Sinar Jaya yang super eksekutif double deckernya ini. Nah, ini ada bis wisata dan terlihat orang-orang penumpang menuju ke rumah makan. Ini ada yang unik ya, karena saking banyaknya bis Sinar Jaya yang servis makan di sini, jalanan di sekitar dalam rest area ini jadi macet ya. Ada bis Cipto GM dan truk,
Ada beberapa rombongan truk juga ya yang ada di belakangnya ini. Ya memang rame sih hari ini ya. Mungkin karena masih momen arus balik lebaran juga ya. Jadi penumpang masih membludak ya. Khususnya untuk Sinarjaya ini. Ada sekitar, ini yang parkir, ada sekitar 10 bis lebih ya. Bayangin, bisa bayangin penumpangnya yang ada di sini di rumah makan ini. Tadi juga makannya ngantri ya. Luar biasa memang ini Sinarjaya. Ini bisa udah maju, akhirnya bis yang belakangnya Cipto GM ini, kalau nggak salah ini jurusan Madura ya, Madura menuju Jabodetabek dan sekitarnya. Disusul truk dan wih, ada kayak sweet class dong ya kan. Unyu-unyu ya. Kabarnya unyu-unyu banget ya. Ya, nggak ada rombongan truk, gede-gede truknya ya, entah dari mana ini truknya. Mungkin mau istirahat di rest area ini juga untuk sekedar melepas lelah. Dan di seberang ada 2 bis Sinarjaya, itu eksekutif gitu ya. Perlahan tapi pasti kendaraan-kendaraan bisa maju ke depan. Dan beginilah suasana di rest area Sragen, tempat servis makannya Sinarjaya. Saya jadi berasa kayak di poolnya Sinarjaya ya. Karena banyak bis Sinarjaya dan juga para penumpang-penumpangnya juga membludak ini. Iya. Berasa di pool Sinarjaya teman-teman. Pokoknya luar biasa ini Sinarjaya. The best. Dan setelah lihat-lihat sebentar situasi dan kondisi di sini, yuk kita mari masuk lagi ke dalam bisnya. Oh, kenapa ini? Lagi antri apa ya? Oh iya ya, saya lupa untuk kasih tahunya ya. Di sini juga disediakan untuk kopi dan teh. Jadi teman-teman yang mau naik bis ini bisa nyeduh kopi sama teh gitu. Dispensernya ada di bawah tangga, di samping toilet gitu. Jadi sambil menikmati perjalanan sambil ngopi dan sudah selesai, mari kita naik lagi ke atas. Nah ini dispensernya, kita duduk lagi di kursi kita yang wah. Menurut saya sih wah ini ya, super eksekutif. Ada selimutnya, belum saya pakai, dan masih plastikan juga. Dan terus terang untuk servis makannya lumayan enak ya. Tadi saya disediakan 2 lauk, yaitu telur dan ayam. Juga ada lauk-lauk kecilnya juga, seperti sayuran, tempe orek, dan sambal. Minumnya teh hangat, teh manis hangat ya. Ya pokoknya untuk servis makannya oke, nggak ngecewain gitu. Ya setelah melakukan servis makan, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju arah barat hingga ke tujuan akhir saya di Pasar Rebo. Nanti setelah Pasar Rebo, saya melanjutkan perjalanan dengan naik KRL menuju Bogor.
Ya, sebentar lagi bis kita akan sampai di tujuan akhir saya di Pasar Rebo. Sejujurnya untuk bisnya nyaman, krunya ramah, makanannya juga enak. Cuman tadi ada satu kendala ya, mungkin ya saya nggak tahu itu apa. Cuman tadi saat mau buang air kecil itu toiletnya ternyata bau ya, dan tidak ada airnya atau kehabisan air gitu ya. Sampai tadi penumpang di samping saya juga ngeluh juga pas masuk ke toilet, katanya kok toiletnya itu ditutup gitu ya. Jangan-jangan ada apa-apanya, dan ternyata pas dibuka bener semerbak wanginya ya, karena airnya nggak ada. Jadi ini aja yang perlu diperhatikan sama kru dari Sinar Jaya Double Deck Super Eksekutif. Ya, gitu aja sih, selebihnya worth it. Sangat luar biasa, dan maju terus Sinar Jaya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih untuk kru yang bertugas, terima kasih untuk Sinar Jaya. Kalian memberikan pelayanan yang terbaik untuk para penumpang setianya ya. Ini akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.